Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 209 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai koneksi antar materi pada kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan saling terkait. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, lahir dan batin. Sementara pendidikan pada hakikatnya adalah memberi, menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang murid untuk tumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan yang pertama, bahwa guru hanya mentransfer materi pelajaran. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, guru hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Yang ketiga, jika murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap sudah selesai. Kemudian yang kelima, murid sebagai objek pembelajaran tidak diberikan kesempatan untuk ikut menyusun tujuan pembelajaran dan berperan serta di dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketujuh, tidak memperhatikan apakah murid sudah benar-benar paham. Yang kedelapan, bahwa guru hanya meminta murid untuk menghafal materi pelajaran. Yang kesembilan, kadang-kadang sering merasa gagal jika murid tidak tuntas melaksanakan evaluasi yang sudah diberikan. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini memang belum sesuai. Yang seharusnya saya lakukan adalah: yang pertama, melakukan proses pembelajaran secara utuh dan menyeluruh, yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, budaya, dan juga aspek spiritual. Yang kedua, bahwa murid adalah sebagai subjek pembelajaran. Artinya, bahwa murid diberi kesempatan untuk berkreasi, murid diberi kesempatan untuk berpendapat, dan murid diberi kesempatan untuk berinovasi sebagai wujud menebalkan garis samar yang mereka miliki dalam selembar kertas. Yang ketiga, bahwa guru harus bisa sebagai fasilitator. Artinya, bahwa guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa berkembang. Yang keempat, guru harus bisa memahami karakteristik masing-masing murid, sehingga apa yang dibutuhkan oleh murid bisa diketahui dan dipahami oleh guru. Yang kelima, guru harus ikhlas menuntun murid dengan penuh kesabaran dan bukan menuntut murid untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh guru.
Yang keenam, guru harus bisa memberi kesempatan kepada murid untuk tumbuh secara kodratnya. Yang harus segera saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sesuai kompetensi abad 21, yaitu kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Yang ketiga, selalu menuntun dalam pembelajaran, membimbing dan mengarahkan, serta membersamai para siswa. Yang keempat adalah mengenali karakter dan latar belakang murid, sehingga guru benar-benar mengetahui apa yang menjadi kebutuhan murid. Semoga menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat belajar, para pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.